Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Om Brother yang sedang menyaksikan video ini ya. Jadi kembali lagi di channelnya Trackline Official nih. Saat ini kita mau bobok ulang untuk knalpot TZM. Ya, aduh, untuk kondisinya lumayan mengenaskan ya. Bagian sininya patah, leherannya juga pecah ya. Dan ini katanya suaranya spare. Jadi kita mau proses untuk bobok ulang. Sekarang kita repair dulu bagian-bagian yang rusaknya, baru habis itu masuk ke proses bobok ulang ya. Sekarang tuh lagi lagi ngepasin dulu leherannya. Dan by the way, informasinya tadi ini katanya baru dipakai sebulan tapi udah begini ya. Jadi tetap ikutin aja prosesnya gimana selama ini bentukannya dengan knalpot, kita bisa repair ya. Oke. Jadi buat yang penasaran kayak gimana, hasilnya gimana, dan setelah di repair kayak gimana, dan suaranya kayak gimana, dan gimana lainnya, tetap ikutin videonya sampai selesai. Let's go. Oke, lanjut ke prosesnya. Jadi untuk langkah awalnya kita harus buka dulu di bagian end cap-nya. Itu buat ngeluarin si gasbul dan si saringan lamanya. Nih untuk saringan lamanya udah kebuka. Bang, tolong bang. Jadi untuk saringan lamanya kayak gini ya. Ini yang ada dalam TZM. By the way, ini TZM original ya. Untuk saringannya dalamannya kayak begini. Dan sekarang mau kita proses untuk bobok ulang. Dan itu juga si gasbolnya lagi dikeluarin. Buat yang mau lihat kalau isian TZM itu kayak gimana ya, ini saringannya dan itu gasbolnya. Jadi kondisinya ini datang dengan kondisi leheran sudah patah, dan itu juga sudah patah, dudukan buat ke motornya juga sudah patah. Jadi dia minta untuk di repair dan dibobok ulang. Tadi nunjukin suara yang ada di TikTok dan langsung kita proses. Jadi buat yang penasaran, tetap ikutin videonya sampai selesai karena akan kita proses, ini masih jauh. Oke, let's go. Nah, yang di bagian sebelah sini tadi kayak gue bilang di depan, kalau leheran di bagian ke headnya itu retak. Jadi ini kita lagi proses repair untuk benerin dulu tuh bagian-bagian yang retak. Dan retaknya tadi juga udah lumayan panjang. Jadi setelah ini kita ngepasin dudukannya lagi kayak begitu. Oke, buat yang penasaran tetap ikutin videonya sampai selesai dan let's go. Untuk leherannya udah kita benerin ya. Tadi tuh retaknya lumayan, hampir nyopotin si bagian sininya itu hampir putus semua. Ya sekarang udah bener, udah dilas ulang, udah kuat lagi, dan ya kurang lebih bentukannya kayak gini untuk leheran si TZM. Kalau si ininya udah berarti ntar kalau misalkan itu udah disetting tuh, kita mau ngepasin lagi si dudukan si silencernya buat biar pas sama di motornya. Oke, jadi ini dilanjut dulu. Nah, yang di bagian sebelah sini, di bagian end cap-nya itu kita lagi proses setting ulang. Karena kalau misalkan untuk yang punya TZM itu kan terlalu rata sama si sama si end movernya, efeknya itu bisa bikin gosong ya, bisa bikin gosong si end movernya. Jadi kebetulan juga kita kalau misalkan bobok ulang itu kan semuanya kita setting ulang di bagian dalamnya. Jadi karena ini udah dibuka sekalian, jadi kita bikin moncongan baru sama kita bikin presisi di bagian luarnya biar nggak bikin si end movernya hitam nantinya ya. Buat hasilnya ntar bakal gue spill lagi di belakang, jadi tungguin aja. Nah, jadi
ini lagi diproses buat apa, ngepasin yang bagian patah tadi tuh. Jadi kita buat nandain lagi nih bagian yang patahnya. Jadi setelah ini nanti ditandain, terus habis itu dilas ulang ya buat si dudukannya. Jadi ini kita lanjut dulu ya cuy. Nanti agar nanti ketembak listrik Arkon mah. Oke, setelah tadi dititikin di motornya, sekarang kita masuk ke proses las ya. Kita ikutin lagi dudukan yang ada atau bekasan patahnya juga kita ikutin biar pas nanti dipasang lagi jadi presisi lagi. Habis ini baru kita mulai masuk ke proses bobok ulangnya kayak gimana. Jadi buat yang penasaran tetap ikutin videonya sampai selesai dan let's go. Oke, untuk si saringan dan gasbolnya udah masuk ya. Habis ini tinggal kita benerin atau kita masukin lagi di end cap-nya. Untuk end cap-nya ini kita gedein dari 35 jadi ke 38. Terus tadi yang udah gua spill di depan apa namanya, si moncongannya itu dibikin lebih keluar daripada sebelumnya, karena kan kalau misalkan DSM itu kan terlalu rapat, terlalu rata. Jadi ini kita bikin lebih keluar biar si end markernya juga lebih awet, nggak gosong-gosong klep ya. Ini tuh kalau tadi lihat si saringannya dan si gasbolnya udah masuk. Sekarang kita lagi proses untuk setting lagi si moncongannya karena tadi masih terlalu panjang. Kita coba nih habis ini gue coba skill dan dekat. Bentar berapa? Oke, jadi ini yang tadi mau gua spill ya untuk si end movernya, end cap-nya di bagian moncongannya kita bikin lebih keluar. Untuk perbandingannya segini ya, dibandingkan sama yang lamanya yang benar-benar ngepas atau presisi ketemu plek sama si ininya, sama si end movernya. Kalau ini kita bikin lebih keluar. Dan by the way jangan khawatir, kita nih moncongannya aja pakai stainless ya. Dan ini sudah kepasang semua, tinggal dipasang lagi di motor. Coba kita kembalikan lagi kepada Bang Iwan. Jadi ini sekarang kita pasang dulu, habis itu kita dengerin cek sana barang-barang. Jadi tetap ikutin video sampai selesai karena ini tinggal masang doang. Let's go. Oke, ini udah selesai. Kita coba dengerin suaranya kayak gimana ya. Ya, kurang lebih suaranya kayak gitu. Buat teman-teman yang bikin kayak gini bisa langsung searching aja di Google Map, bengkel knalpot Trackland, atau WhatsApp aja nomor admin yang ada di kanan bawah sini. Jadi saat gue bilang ini motor bisa dibawa balik. Dan thanks buat yang udah nonton, sehat-sehat semuanya. Dan gue pamit undur diri dulu. Goodbye.